Halo, perkenalkan saya Karen Seprianti Stanggang. Saya dari Kebidanan Asiang dan di sini saya akan membahas 7 pertemuan. Dimulai dari pertemuan yang pertama itu ada the basic anatomy of the human body. Pertama-tama saya akan membahas apa itu anatomi dan di mana semuanya bermula. Istilah anatomi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti bedah atau membedah dan melibatkan studi tentang struktur tubuh manusia. Singkatnya, 3 bidang anatomi utama membagi tubuh menjadi pandangan frontal, yaitu yang dimana frontal adalah bagian depan atau dekat dahi, itu bagian depan. Yang kedua itu ada lateral, yang dimana lateral berarti kiri atau kanan, contohnya ada telinga. Dan yang satu lagi, yang ketiga ada transversal, yang dimana transversal itu membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah, yang seperti kepala dan kaki. Pandangan ini itulah ketiga bagiannya. Pandangan ini memperlihatkan posisi dan hubungan antara struktur anatomi yang dijelaskan dengan istilah-istilah yang tepat. Misalnya itu superior, inferior, dan lateral, dan masih banyak lainnya. Anatomi tubuh manusia dibagi menjadi 2 divisi utama, yaitu anatomi makroskopis dan anatomi mikroskopis. Untuk WHO, menurut WHO, pembagian anatomi tubuh manusia itu dibagi menjadi 4 jenis komposisi kompleks yang terdiri dari yang pertama itu ada komposisi atom, yang kedua ada komposisi molekul, yang ketiga ada komposisi seluler, dan yang keempat ada jaringan dan organ. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan membahas tentang sel, di mana sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan tempat berlangsungnya kehidupan. Untuk fungsinya, sel itu berfungsi untuk menyerap nutrisi dari makanan, menyediakan struktur bagi tubuh, dan melawan infeksi. Sel juga memiliki membran pembatas yang membungkus isinya. Sel-sel dapat berkelompok juga untuk membentuk jaringan, yang kemudian jaringan itu membentuk organ seperti jantung dan otak. Secara umum, sel mempunyai karakteristik yang sama dan sel itu bermetabolisme. Seperti contohnya ada ginjal. Ginjal memfilter darah, dan di saat ginjal memfilter darah itu mereka membutuhkan sel. Selanjutnya pertemuan 3 itu tentang tulang, dan di sini saya akan menyanyi ekstremitas atas. Untuk ekstremitasnya saya akan sebutkan clavicula, scapula, humerus, radiusuna, carpal dan intercarpal, jari-jari sifalan, brachian, temanus itu ekstremitas atas. Untuk ekstremitas bawahnya itu ada pelvis, femur, patella, tibia, dan fibula. Kemudian ada tarsal dan metatarsal. Kemudian jari-jari itu disebut dengan sifalang. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan 4. Di pertemuan 4 itu membicarakan tentang sendi. Sendi yang terdiri dari tulang dan jaringan ikat secara embriologis berkembang dari mesenkim. Persendian memiliki struktur yang kompleks yang terdiri dari beberapa komponen seperti tulang rawan, tulang rongga sendi, membran sinovial, cairan sinovial, ligamen, tendon, dan otot. Kemudian letak-letak sendi. Sendi itu ada 9 letaknya. Yang pertama sendi pergelangan tangan, yang kedua sendi ketiak, yang ketiga sendi pada siku, yang keempat sendi pada leher, yang kelima sendi jari-jari, yang keenam sendi pada pinggang, yang ketujuh sendi pada perut, yang kedelapan sendi pada lutut, yang kesembilan, yang terakhir itu sendi pada panggul. Pertemuan selanjutnya itu pertemuan 5. Di pertemuan 5 membahas tentang kardiovaskular. Kardiovaskular itu terdiri dari 2 kata, yakni kardiak yang artinya jantung dan vaskular yang artinya pembuluh darah. Kardiovaskular adalah kerusakan atau penyakit pada pembuluh darah, utamanya jantung. Penyebab biasanya adalah penumpukan plak. Hal ini menyebabkan arteri koroner menyempit, membatasi aliran darah ke jantung, dan dalam menjalankan tugasnya, jantung melibatkan 4 ruang utama di dalam mekanisme kerjanya. Keempat ruang jantung tersebut ada atrium kanan atau serambi kanan, yang kedua ada atrium kiri atau serambi kiri, yang ketiga ada ventrikel kanan atau bilik kanan, dan yang terakhir atau yang keempat itu ada ventrikel kiri atau bilik kiri. Selanjutnya, pada pertemuan 6 membahas tentang sistem pernapasan. Saluran pernapasan manusia terdiri dari beberapa organ-organ, yaitu yang pertama ada rongga hidung, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkiolus, ada alveolus, dan ada paru-paru. Paru-paru dapat dikembang-kembiskan melalui 2 cara. Yang pertama, dengan gerakan naik turunnya diafragma. Yang kedua, dengan mengangkat dan menekan tulang iga. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan 7, dan yang pertemuan yang terakhir di sini membahas tentang sistem saraf.
Sistem saraf memiliki dua bagian utama, yaitu yang pertama sistem saraf pusat, yang dimana sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sum tulang belakang. Yang kedua, ada sistem saraf tepi, yang dimana sistem saraf tepi terdiri dari saraf-saraf yang bercabang dari sum-sum tulang belakang dan meluas ke seluruh bagian tubuh. Sekian untuk 7 pertemuan. Saya Karin Saprianti Stanggang.